Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Arsila Fitrah, NIM D1A020159 dari kelas L Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume ceramah dengan tema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Ayat-ayat yang sering dibahas pada saat Isra Mi'raj yaitu surah Al-Isra ayat 1. Ayat 1 atau surah Al-Isra ini diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran. Biasa disebut surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh sebuah surat yang disebut surat An-Nahl, surat lebah. Biasa disebut surah kecerdasan intelektual. Karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu. Lebah madu ini menjadi obat seluruh penyakit. Surah Al-Isra. Isra itu bisa dijelaskan oleh akal. Perjalanan horizontalnya Nabi dari Mekah ke Palestina. Tetapi Mi'raj tidak bisa dijelaskan oleh akal. Maka itu disebut dengan keyakinan. Dan setelah surah Al-Isra, kita diantar lagi dengan sebuah surah yang bisa disebut kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana bisa masuk akal? Ada orang yang tidur 309 tahun, Nabi Musa disuruh belajar kepada seorang yang sama sekali tidak populer pada waktu itu, tetapi ternyata menjadi gurunya orang yang paling cerdas. Nabi yang paling cerdas dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Jangan pernah memandang rendah orang yang tidak populer. Bisa jadi orang yang tidak populer itu tidak populer di bumi, tetapi populer di langit. Allah tidak mengisyaratkan bahwa yang bisa mi'raj cuma Nabi Muhammad SAW. Siapapun hamba yang merasa hamba yang taat terhadap Allah, maka dia punya potensi untuk mi'raj. Itu sebabnya mengapa disebutkan hamba yang bisa mi'raj itu adalah hamba yang dekat dengan Tuhan. Yang berjarak dengan Tuhan tidak mungkin bisa mi'raj. Maka dari itu, cara yang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan bersujud kepada Tuhan. Jadi jika ingin mendaki ke langit, maka cara yang paling efektif itu adalah tersungkur. Menyungkurkan mahkota paling puncak dalam diri kita, yang mana adalah kepala di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian penyampaian resume ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.